Pulau Madura yang memiliki posisi geografis di Laut Jawa ini memang membuatnya memiliki banyak objek wisata pantai. Namun tidak hanya pantainya saja yang wajib Anda kunjungi saat Anda pergi ke Madura, melainkan juga tempat yang satu ini, termasuk ke dalam wisata religi dan cocok dikunjungi pada bulan suci Ramadan, yakni objek wisata religi Makam Air Mata Ibu di Arosbaya. Seperti yang kita tahu, Madura memiliki banyak pantai yang belum banyak orang kenal, namun keindahannya tidak kalah dari pantai-pantai lain yang ada di daerah Jawa Timur. Tak hanya itu saja, Madura juga sangat dikenal dengan wisata religi, kebudayaannya dan peninggalan sejarah. Salah satunya yang perlu Anda datangi jika Anda berkunjung ke Pulau Garam ini adalah Makam Air Mata Ibu yang terkenal dengan cerita sejarahnya. Dari kejauhan saat Anda sampai ke tempat ini, yang terletak di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Anda akan disambut dengan pemandangan puluhan anak tangga yang menanjak menuju pintu masuk utama dari komplek pemakaman ini. Konon di pemakaman ini telah dimakamkan seorang ratu bernama Syarifah Ambami, istri dari penguasa wilayah Madura, Raden Praseno. Sejarah mencatat, Raden Praseno lebih dikenal dengan nama Cakraningrat I, seorang raja yang hidup pada zaman keemasan Kerajaan Mataram di Jawa. Syarifah Ambami sendiri masih keturunan Sunan Giri di Gresik. Cakraningrat I adalah seorang raja Madura yang tinggal di Keraton Sampang. Ia menjadi raja di wilayah Madura pada tahun 1624 atas perintah dari Sultan Agung dari Mataram. Saat memasuki pintu masuk utama menuju area komplek pemakaman, Anda langsung bisa melihat pemandangan dari beberapa makam di kanan kiri dekat pintu masuk yang ternyata adalah makam-makam dari para pengikut Ibu Ratu Syarifah itu sendiri. Berjalan sedikit lagi ke arah depan di area Padepokan, di sana juga terdapat beberapa makam yang dikabarkan adalah makam dari pangeran dan pembesar keraton lainnya. Dilihat dari bentuk batu nisannya yang lebih bagus daripada yang di luar, pada umumnya bentuk makam di kompleks ini memiliki ciri khas perpaduan Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk makam Kanjeng Ratu Syarifah sendiri terletak paling utara dari komplek pemakaman dengan konstruksi makam yang lebih tinggi dari makam yang lainnya. Selain itu, juga dipagari dengan pagar kayu dan ditutupi oleh kain hijau. Beberapa hari sekali, kain dan bunga di makam Ibu Ratu akan diganti oleh juru kunci makam. Sejarah yang melatar belakangi nama dari pemakaman ini mengakibatkan terciptanya sebuah mata air yang juga dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Mata air yang terletak di bawah bukit tempat petilasan itu dipercaya oleh banyak orang bisa membawa berkah dan juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sehingga tidak heran bila banyak peziarah yang langsung turun menuju ke air mata tersebut setelah mengunjungi makam Ibu Ratu. Mata air ini juga tidak pernah kering atau surut, walaupun musim kemarau melanda. Pengunjung air mata Ibu Arosbaya Bangkalan Abdurrahman mendatangi wisata religi tersebut untuk berziarah dan menikmati pemandangan sejarah. Berziarah agar menambah pengalaman, agar tahu dari sejarah-sejarahnya Madura itu gimana. Oh ya, untuk harapan ke depan wisata di sini? Ya, semoga di bulan suci Ramadan ini depannya lebih baik lagi, corona juga lebih hilang, dan masyarakat di sini lebih kompak dan lebih bertambah sabaran. Untuk ciri khas di sini apa aja yang sampean dilihat? Saya lihat di sini ciri khasnya cuma itu aja. Dan ciri khasnya Madura itu ya kota zikir itu, saya udah ngacung jempol Madura. Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Akrom, anggota Banser Sanggar Agung Socoh Bangkalan, menjelaskan bahwa tradisi ziarah ini adalah tradisi turun-temurun dengan harapan mendapatkan barokah dari aulia illah dan segala hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Akrom, anggota Banser dari Sandera Agung Sodak, dan sekaligus ketua rombongan mengajak sanak famili dan saudara untuk berziarah kepada para wali Allah, khususnya sekarang tepatnya berada di Air Mata atau itu Syarifah Ambami. Tradisi ziarah ini memang turun-temurun dari orang NU, Ahmadiyah orang NU, dan kami mengharap barokah dari para aulia supaya hidup menjadi tentram, segala hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan-kesanan dalam berziarah ini pertama yaitu mempererat tali silaturahmi kepada sanak saudara. Nomor dua, kesan-kesannya itu niatnya ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nomor tiga ialah setengah refreshing. Bahasa gaulnya itu adalah wisata religi untuk ngetes bakun supaya mengingat pahlawan-pahlawan kita. Cukup demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah makam Air Mata Ebu. Raja Cakraningrat yang memimpin Madura pada tahun 1624 atas perintah Sultan Agung dari Mataram, karena Syarifah Ambami atau Ratu Ibu ini sendiri sering ditinggal bertugas, ia memutuskan untuk bertapa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar nanti ketujuh turunannya dapat ditakdirkan menjadi penguasa pemerintah Pulau Madura. Setelah Raja Cakraningrat alias suaminya pulang, ia bercerita tentang kebungahannya agar ketujuh turunannya menjadi penguasa pemerintahan Pulau Madura. Raja Cakraningrat kecewa mendengarnya. Karena merasa bersalah dan membuat kecewa terhadap suaminya, ia kembali ke tempat pertapaannya, yakni di Desa Buduran. Ratu Ibu terus menangis tanpa henti hingga air matanya membanjiri tempat pertapaannya. Setelah berapa lamanya hingga ia wafat dan dikebumikan di tempat persemediannya, saat ini nama tempat itu disebut dengan Air Mata Ebu. Dan konon kabarnya, air mata Ibu Ratu terus mengalir, menjelma menjadi mata air keramat yang dipercaya memiliki khasiat dan membawa berkah bagi siapa saja yang meminumnya.